Jadinya ini satu skill yang sangat berharga kalau ditekuni gitu istilahnya. Nah, ini juga bisa mendukung skill digital Anda juga sebenarnya. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protok bersama Heritage and Sketch, seperti itu. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita kehadiran 3 narasumber. Di sini ada Bu Febe, dan juga Mas Iqbal, dan juga Mas Atyan. Dan kita langsung akan sapa 3 narasumber yang sudah hadir pada acara Protok kali ini, yang akan berbagi informasi dan juga pengalamannya mengenai dunia sketsa, seperti itu. Dan di sini kita sudah kehadiran Bu Febe Liana. Selamat siang, Bu Febe. Halo, selamat siang Mbak Liza, Mas Bayu, teman-teman. Selamat siang, Bu Febe. Ya. Selamat siang, Bu Febe. Dan di sini juga kita kehadiran Mas Iqbal. Selamat siang, Mas Iqbal. Selamat siang. Selamat siang, salam kenal Mas Iqbal. Dan juga kita kehadiran Mas Atyan Trihandono. Selamat siang, Mas Atyan. Selamat siang. Selamat siang semua. Nah, di sini kita mungkin saya akan bertanya dulu nih ke Bu Febe, Bu, mengenai Heritage and Sketch. Dan mungkin boleh dikenalkan, Bu, Mas Iqbal ini dan juga Mas Atyan ini bagian apa dari Heritage and Sketch ini, Bu? Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Febe Liana, saya biasa dipanggil Fibi oleh teman-teman saya. Saya arsitek dan interior designer, tapi di sini saya berbicara sebagai salah satu founder dari Heritage and Sketch. Mungkin saya bisa share screen ya, Mbak. Saya cerita sedikit tentang Heritage and Sketch. Boleh. Oke. Ini agak menarik ya, saya lihat tadi ada Pak Pugu, ada Bu Eka, teman-teman saya. Kali ini tapi kita nggak bicara tentang arsitektur, kita bicara tentang menggambar, tentang sketch. Oke, saya cerita sedikit tentang Heritage and Sketch. Jadi siapa sih sebenarnya kami Heritage and Sketch? Jadi awalnya nih kami tuh Heritage and Sketch yang biasa dikenal dengan sebutan HS. Jadi orang-orang bilangnya HS. Jadi sebenarnya awalnya HS ini bukan diperuntukkan untuk komunitas. Awalnya kita nggak bikin komunitas gitu. Jadi awalnya waktu itu saya dan teman-teman IAI Jakarta memikirkan bagaimana ya caranya kita meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bangunan cagar budaya, tapi dengan cara yang lebih santai gitu. Dan kemudian waktu itu tercetuslah ide untuk kita bikin acara sketsa aja. Jadi kita membuat acara namanya Heritage and Sketch. Waktu itu kita bikin di Museum Bank Indonesia. Jadi pesertanya akan diceritakan tentang sejarah Museum Bank Indonesia, kemudian proses revitalisasinya, kehidupan sosial budaya dari bangunan itu sebelumnya. Dan surprisingly waktu itu pesertanya cukup banyak, yang datang tuh 200-an lebih orang. Itu jumlah yang waktu itu cukup banyak untuk kegiatan cagar budaya. Nah, sebenarnya awalnya dari situ, dari acara Heritage and Sketch ini. Nah, semua peserta itu kita satukan waktu itu ke dalam satu grup WhatsApp dengan tujuan untuk koordinasi. Dan karena setelah itu dilanjuti dengan acara pameran selama 1 bulan di museum yang sama, sehingga terbentuklah komunikasi yang cukup baik sesama peserta acara ini gitu. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita bikin lagi Heritage and Sketch 2. Pada saat itu pandemi, jadi kita bikinnya online. Dan kemudian yang ketiga juga sama, masih online. Dan intinya peserta ini tuh nggak mau dibubarin. Jadi akhirnya lanjut terus ya. Jadilah, dan selama pandemi ini kita membuat beberapa kegiatan. Nah, kemudian sekarang Heritage and Sketch ini sudah berkembang kira-kira menjadi hampir 300 orang anggotanya, tersebar di seluruh Indonesia dan mungkin di beberapa negara tetangga. Selama 3 tahun ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya ini adalah pada saat Heritage and Sketch masih bekerja sama full di bawah IAI Jakarta. Ini juga masih bekerja sama full di bawah IAI Jakarta. Dan ini adalah acara mandiri setelah komunitas ini berdiri gitu, tidak lagi di bawah dari IAI Jakarta. Ini ada.
beberapa kegiatan kita. Juga kita tetap mensupport kegiatan-kegiatan IAI Jakarta seperti TOD Sketch Competition ini adalah acara IAI Jakarta dengan MRT, tapi kemudian kita bantu untuk mengkoordinasi acara ini. Selama beberapa tahun ini ada beberapa publisitas terhadap Heritage and Sketch, ada di Kasa Indonesia, ada di Asli Indonesia, beberapa kali di tabloid di majalah Asli Indonesia, kemudian di Kasa Indonesia, ini Asli Indonesia Online. Ini adalah karya teman-teman dari Heritage and Sketch. Dan Bu Feby, maaf saya potong sedikit. Untuk kegiatan dari HS itu sendiri, apakah rutin diadakan setiap bulannya atau per berapa bulan Bu, untuk kegiatan dari HS sendiri? Sebenarnya lebih mengalir aja sih Mbak. Lebih mengalir aja, jadi nggak ada kayak harus setahun sekali, sebulan sekali gitu, nggak ada. Oke. Dan itu pesertanya benar-benar teman-teman dari dunia arsitektur saja kah, atau memang terbuka juga untuk teman-teman yang di luar dari dunia arsitektur? Kegiatan HS ini terbuka untuk umum Mbak, bukan cuma hanya arsitek. Nah karena memang kita mulainya dulu teman-teman arsitek, tapi dalam perkembangannya itu banyak teman-teman dari profesi lain juga yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kita. Oke. Nah ini saya cerita sedikit, ini awalnya ini adalah founder dari Heritage and Sketch. Bisa dilihat ada Mas Artian Trihandono, ada Pak Arya Abeta, ada ketua DAI kita, Pak Bambang Edidawan, ada saya sendiri, ada Ismail Mirda, dan Seto Karamato, serta Wahyu SP. Jadi kalau bisa dilihat ada beberapa nama tokoh arsitek Indonesia yang memang concern terhadap keberlangsungan dari bangunan cagar budaya. Jadi sebenarnya ide awalnya itu ini, Heritage and Sketch ini meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bangunan cagar budaya dengan cara kita menggambar bangunan cagar budaya. Ini beberapa partner kami selama beberapa tahun ini. Kita sudah bekerja sama dengan IAI Jakarta, kita bekerja sama juga dengan Museum Nasional Indonesia. Kemarin baru saja 1 bulan ada pameran The True Inside You, itu karya wanita-wanita, beberapa wanita dari HS. Memang pameran khusus untuk wanita di Museum Nasional Indonesia, baru berakhir, masih ada sampai tanggal 15 Januari. Masih berlangsung sampai masih berlangsung Januari ya? Sampai 15 Januari, jadi bisa ke sana untuk melihat. Jadi itu gambar tentang apa sih yang kita sembunyikan sebenarnya dalam diri kita. Kurang lebih itu Mbak yang di Museum Nasional Indonesia. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Galeri Nasional Indonesia, Museum Bank Indonesia tentunya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Sumpah Pemuda, Museum Kebangkatan. Mungkin teman-teman bisa baca semua. Dan nih, kalau dilihat yang di sebelah kanan ini itu adalah komunitas dari komunitas-komunitas di luar HS, komunitas sketsa. Jadi sebenarnya teman-teman ini tuh juga ada di dalam grup Heritage and Sketch. Jadi kita tuh kayak menyatukan banyak banget komunitas dari seluruh Indonesia ke dalam komunitas kita gitu. Oke, Bu Feby, saya jadi tertarik untuk ngebahas sedikit nih Bu mengenai HS-nya. Berarti sebetulnya HS ini kalau misalnya ada teman-teman di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek gitu ya, tertarik untuk bergabung atau tertarik ternyata di area tersebut punya komunitas sketchers juga gitu, itu bisa berkolaborasi ya Bu Feby? Bisa. Jadi sebenarnya syarat kita untuk bergabung di grup Heritage and Sketch ini nih sesimpel mengikuti salah satu acara kita. Jadi begitu udah ngikut satu acara kita boleh bergabung. Nah, jadi peserta maksudnya gitu ya Bu ya? Jadi anggota. Jadi kita tuh punya satu grup WhatsApp yang di sana tuh cair banget. Semua orang bisa men-share karyanya dan kemudian ada teman-teman yang mengomentari gitu. Atau misalnya ada orang yang bertanya segala hal yang ada hubungannya dengan seni. Itu grup yang cukup cair ya. Jadi kalau misalnya sehari atau 2 hari kita nggak buka grup itu mungkin percakapannya udah bisa ratusan. Nah, menarik nih. Tapi pembicaranya pasti nggak akan jauh dari sketching ya Bu ya? Ya. Sebenarnya macam-macam sih Mas, nggak cuma sketching aja. Mungkin arsitektur dan yang ada hubungannya juga dengan sketsa atau ada hubungannya. Misalnya yang paling susah tuh kan sebenarnya mungkin semua orang bisa menggambar, tapi kayak ini untuk dapetin tools yang bagus tuh apa ya gitu. Nah itu jadi di situ itu tuh ilmu yang sangat mahal karena itu kan ilmu yang biasanya didapatkan dari pengalaman ya. Nah di situ tuh banyak banget ilmu tentang kayak gitu tuh, ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa kita dapatkan tanpa kita punya pengalaman. Karena di sana banyak banget teman-teman yang dengan senang hati berbagi.
Wah. Oke, wah, menarik ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari saya tuh yang diikut itu biasanya apakah memang orang-orang yang sudah berprofesi bekerja sebagai profesional arsitektur atau desainer gitu, atau teman-teman mahasiswa atau teman-teman muda itu bisa bergabung, Bu Feby? Anggota terkecil kami itu ada yang umurnya 12 tahun, Mas. Ada satu seumuran laki-laki saya dan ya. perempuan. Jadi ini benar-benar terbuka untuk umum, bukan cuma arsitek, tapi juga dari teman-teman dari profesi lain. Oke, wah, menarik. Nah, berarti HS tuh gambarannya seperti itu ya, Bu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Feby tadi gitu. Jadi intinya sebetulnya HS ini kayak ingin merangkul teman-teman yang tertarik tetap dalam bidang sketsa gitu, sketching, khususnya di area heritage, bangunan-bangunan heritage gitu ya, Bu Feby. Nah, awalnya begitu, tapi dalam perkembangannya tuh kita nggak tertutup cuma bangunan heritage, tapi kemudian kita lebih ke memaknai suatu hal yang kita gambar gitu. Jadi kan sebelumnya kalau kita menggambar bangunan cagar budaya, kita selalu mencari tahu latar belakang bangunan itu seperti apa. Nah, kesininya objeknya semakin berkembang, tapi dengan misalnya gini, misalnya kita gambar makanan tradisional dan kemudian kita cari tahu ini tuh dari mana, asalnya apa gitu. Jadi kita bukan cuma sekedar menggambar, tapi kita juga mencari tahu cerita di baliknya. Atau kita juga merekam dengan gambar gitu. Jadi bukan merekam gambar karena ternyata pada saat kita menggunakan tangan kita untuk menggambar, memorinya tuh akan lebih lama daripada kita menggunakan foto. Wah, coba zaman saya kuliah dulu udah ada nih HS ya. Dulu kita kalau gambar itu di pinggiran Melawai itu biasanya. Ini kita juga, Mas, kita ngemper-ngemper di mana-mana, nanti ada videonya. Iya. Oke. Dan selanjutnya ini Mbak Feby nggak sendiri di sini ya, tadi seperti yang dari Mbak Zia sudah sampaikan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita juga kehadiran Mas Iqbal dan juga Mas Artian sebagai pengurus dari HS ini juga. Dan saya ingin coba menyapa Mas Iqbal dan Mas Artian. Halo, selamat siang Mas Iqbal, Mas Artian. Boleh sudah aktifkan audio ini. Selamat siang. Selamat siang. Oh iya, masih siang, Mas. Sorry. Nah, ini perkenalkan, salam kenal, saya Katalog Pro. Jadi saya tuh penasaran gitu, di komunitas HS ini kan Mas ini didapuk sebagai pengurus gitu ya. Nah, saya pengen dapat insight dari masing-masing. Kenapa sih Mas Artian dan Mas Iqbal tuh bisa berkeinginan untuk menjadi pengurus dan juga tetap menjaga komunitas sketch ini gitu. Mungkin dari Mas Artian dulu, boleh? Oke, boleh. Kalau saya aktif di banyak komunitas sketsa ya. Jadi intinya tuh tujuannya, misinya sih. Saya punya misi untuk memasyarakatkan sketsa. Sebenarnya itu aja sih. Jadi akhir-akhir ini kan memang sketsa mulai tergerus, ya, sketsa manual tuh udah mulai tergerus dengan digital, dengan apa gitu. Jadi saya punya misi gimana caranya ini sketsa tangan ya, tangan bisa di digital juga gitu. Jadi maksudnya tuh anak sekarang, anak milenial atau bilang Gen Z gitu sekarang. Gen Z itu bisa lebih mengenal dunia sketsa gitu, dunia sketsa yang ternyata ini bukan dunia yang untuk melawan dunia digital, tidak, tapi bisa berjalan berbarengan seperti itu. Jadi ini satu skill yang sangat berharga kalau ditekuni gitu istilahnya. Nah, ini juga bisa mendukung skill digital Anda juga sebenarnya. Seperti itu. Jadi saya paling rajin sih mengunjungi komunitas-komunitas gitu. Jadi kita mengajak orang untuk menggambar bareng gitu, seperti itulah. Jadi intinya gemar menggambar aja sih. Gemar menggambar dari kecil, segala umur. Jadi kalau saya ngajak gambar orang itu segala umur, dari yang masih kecil, masih TK, asal dia udah bisa megang alat gambar, sampai yang udah pensiun, udah apa. Jadi senangnya jadi temennya jadi banyak ya, jadi dari teman dari yang segala umur gitu, dan mereka semua happy lah.
menggambar itu bikin happy, itu aja sih. Dan dengan segala keperluannya ya. Jadi bisa dibikin buat main-main, hobi bisa, dipakai buat membantu pekerjaan juga bisa itu. Jadi ini suatu skill yang sangat berharga dan sangat berguna kalau dipelajari. Intinya begitu sih. Jadi saya bergabung dengan HS ini, apalagi saya lihat ini HS salah satu yang sangat militan ininya anggota. Setiap hari gambar tuh. Jadi saya namanya teman-temannya rajin semua menggambar, ya kita pasti bawa rajin nih Mas Iqbal ini salah satu yang paling rajin nih gambarnya gitu kan. Isinya dan segala media mereka menggambar segala objek, segala media seperti itu. Oke, baik. Itu aja sih intinya gambar. Terima kasih Mas Artian. Nanti kita ngobrol lagi ya Mas. Nah ini saya beralih ke Mas Iqbal. Nah Mas Iqbal gimana nih Mas? Kenapa sih mau bergabung di komunitas HS ini Mas? Gitu, dan apalagi malah jadi pengurus Mas sekarang? Sebenarnya sih nggak ada sih. Bukan pengurus ya kalau Heritage and Sketch itu. Self-sufficient group gitu. Jadi dia tanpa diurusin pun udah hidup sendiri tuh. Bener nggak Mbak Vivi? Jadi anggota perlu sedikit dikomporin jalan langsung. Jadi di dalam grup itu tuh atmosfernya tuh sangat kondusif gitu. Jadi satu orang dengan yang lainnya tuh sangat mendukung gitu. Selain mendukung dalam untuk berkarya juga untuk encouraging orang lain gitu. Nah, bagi saya itu untuk sketsa sendiri itu bukan sesuatu yang kenapa mau jadi pengurus, kenapa jadi komunitas, itu sebenarnya ya kalau buat saya sendiri sih itu sebenarnya untuk sketsa itu alasannya itu sangat egois, karena saya sendiri itu suka bersketsa, jadi saya suka mencari atmosfer yang mendukung gitu. Jadi kalau misalnya saya melihat orang yang lain bersketsa juga, saya juga pastinya pengen bersketsa juga. Nah, saya jadi penasaran nih, mungkin Mas Iqbal, Mas Artian atau Bu Vidi bisa menjawab. Kalau misalkan tadi kan yang Mas Artian bilang anak kecil bisa megang pensil aja bisa diajarin sketsa. Berarti sketsa itu sebenarnya bisa diajarkan sejak dini, atau maksudnya kita bisa belajar walaupun kita nggak ada biasanya kan suka ada bakatnya melukis atau menggambar seperti itu. Apakah bisa seperti itu Bu Vidi? Bisa Mbak, bisa banget. Ya, ada salah satu, ini cerita ya, jadi ada salah satu sahabat kami di HS juga, seorang perempuan gitu, dia ini sehari-harinya kegiatannya itu adalah mengelola klinik kesehatan. Background-nya itu sastra Inggris dan sastra Cina. Awalnya itu sama sekali nggak bisa menggambar, tapi dia menggambar setiap hari, dia menantang dirinya untuk menggambar setiap hari. Jadi semua teman-teman di HS tuh melihat pergerakan sahabat kita ini dari awal sampai sekarang. Saya pernah ngobrol mungkin juga Pak Puguh, nih ada Pak Puguh di sini, anggota kita juga. Selamat siang Pak Puguh. Selamat siang Pak Puguh. Pak Puguh Haryono. Nah Pak Puguh pernah bilang, saya lihat awalnya memang nggak bisa menggambar, tapi sekarang kok saya suka ya lihat gambarnya gitu. Jadi sebenarnya ini satu hal yang bisa dilatih. Dan tadi saya sedikit menambahkan cerita dari Mas Artian ya. Tentang anak zaman sekarang, anak zaman now yang lebih memakai digital. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan digital, tapi saya cuma mau gini. Kalau misalnya teman-teman pasti kan di sini arsitek semua, jadi pernah tahu Louis Vuitton Foundation di Prancis, karyanya Frank Gehry yang melengkung-melengkung. Saya cuma membayangkan kalau teman-teman googling bisa melihat sketsa tangannya Frank Gehry untuk bangunan itu. Dan menurut saya bentuk-bentuk seperti itu hanya bisa didapat dari gambar sketsa tangan awal idenya itu. Karena kalau misalnya kita langsung dengan SketchUp atau atau AutoCAD gitu, kita nggak mungkin mendapatkan bentuk-bentuk organik seperti itu. Mungkin itu sih Mbak, sedikit menambahkan aja. Berarti sebenarnya gambar sketsa itu juga maksudnya ibaratnya nggak bisa digantikan secara pasti dengan teknologi ya Bu ya. Ada punya keorisinalan sendiri gitu antara karakter dari masing-masing orangnya. Iya benar Mbak. Dan mungkin juga gini, saya mau sedikit bertanya, ada nggak sih cara lain untuk kita mengeluarkan ide dari kepala kita selain sketsa? Apakah dengan kata-kata? Apakah
sejauh mana kata-kata itu bisa menggambarkan suatu bentuk gitu. Atau ya dengan sketsa menurut saya, bahkan kan kayak kalau kita tahu dulu almarhum Yahya Ibrahim itu punya orang di sebelah kanannya yang bisa menggambar, menerjemahkan apa yang ada di dalam otaknya dia kan gitu. Jadi sebenarnya tuh sketsa itu lebih dari sekedar hobi, tapi dia juga menunjang profesi kita sebagai arsitek ya khususnya, atau teman-teman desainer lainnya. Kurang lebih gitu Mbak. Oke, berarti saya jadi penasaran, apakah dari HS sendiri tuh punya apa ya, kegiatan atau mungkin kayak aktivitas yang memang bisa membantu misalnya orang-orang yang tertarik untuk mau bergabung, mau belajar sketch gitu, untuk dikasih apa ya istilahnya pembelajaran sketch itu gimana, terus juga apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk men-sketch itu, Bu Feby? Oke, kita punya acara workshop berbayar dan workshop tidak berbayar. Oke. Kalau misalnya teman-teman lihat nanti bisa lihat di IG-nya Sketch. Walaupun misalnya memang jadwalnya tuh nggak tentu ya, tergantung dari kesiapan teman-teman. Tapi di situ ada rutin kita mengadakan acara workshop. Jadi kita mengajarkan dari bagaimana cara menggaris atau bagaimana cara melihat angle sampai bagaimana kita memakai warna, memasukkan warna ke dalam gambar. Jadi kita punya acara workshop, punya juga yang tidak berbayar namanya sharing is caring. Jadi kita berbagi aja, biasanya lewat Zoom sama teman-teman. Jadi itu tuh benar-benar yang kayak cuman apa ya, pensilnya apa nih? Kalau mau dapat efek kayak gini, pensilnya apa, kertasnya apa gitu. Sampai sedetail itu kita bisa sharing. Jadi kita pernah bikin sharing tools, kita pernah bikin sharing tentang bagaimana menggambar gerak. Jadi waktu itu kita mengajak peserta untuk melihat video orang sedang menari, dan kemudian kita menggambar tanpa kita melihat apa yang kita gambar. Tapi jadi kita menggerakkan tangan kita sesuai dengan apa yang kita bayangkan pada saat orang menari itu. Dan itu hasilnya juga keren. Jadi maksudnya masing-masing orang tuh mendapatkan hasil yang berbeda-beda, walaupun dia tuh tidak berbentuk, misalnya tidak sempurna sebagai manusia, tapi orang tuh bisa merasakan bahwa dia tuh bergerak. Terus kemudian kita juga pernah mengajak teman-teman tuh untuk melihat lilin. Jadi ada video lilin. Kita ada video lilin dengan musik yang slow gitu ya, dengan musik yang slow gitu. Dan terus kemudian kita mengajak teman-teman menggambarkan apa yang dia rasakan pada saat dia menggambar lilin itu. Itu juga surprise, hasilnya tuh beda-beda. Jadi variasinya sangat besar gitu loh Mbak. Kita bisa gambar bunga, bisa gambar makanan, bisa gambar macam-macam. Jadi mungkin hampir semua dari kita tuh kalau jalan tuh kita selalu bawa alat gambar. Jadi pada saat kita makan, kita bisa gambar pada saat gitu Mbak. Jadi nggak harus sketch itu di HS itu kalau ada kegiatan objeknya itu bangunan ya, Mbak Feby, Mas Iqbal, Mas Artian ya. Jadi bisa mungkin apa aja sih? Apa aja berarti ya? Ya betul. Apa aja yang menarik dan perlu kita rekam atau emang sekedar menarik aja. Nah, saya jadi penasaran kalau untuk Mas Iqbal sendiri, untuk sketsa sendiri itu lebih mengarah ke mana Mas? Apa maksudnya lebih seneng sketsa yang dengan keseharian atau bangunan-bangunan seperti itu Mas? Maaf masih terjun? Ya. Saya sendiri lebih suka merekam kegiatan sehari-hari ya. Maksudnya kalau apa yang saya lihat pada saat saya nganggur gitu ya, saya biasanya jadi saya suka menggambar pada saat waktu luang gitu. Kalau di dalam kendaraan atau sedang menunggu atau sedang mengantri gitu. Ya yang receh-receh itu aja lah sebenarnya. Berarti alat nggak boleh lepas ya Mas ya, harus ada terus ya. Saya selalu membawa ini. Jadi saya ada satu satu kecil gitu, isinya satu buku sama ya biasanya itu ada pena. Nah, kalau Mas Artian sendiri seperti apa nih Mas? Karena kan kita tahu background Mas Artian sebagai arsitek juga nih Mas. Ya, kalau saya tergantung momen ya. Jadi memang kadang menggambar juga ada yang bilang mut-mutan ya benar sih. Jadi saya nggak serajin Iqbal yang menggambar semua apa itu namanya kegiatan sehari-hari. Jadi tapi saya
saya suka merekam. Jadi misalnya saya datang ke tempat tertentu yang bangunannya itu bagus gitu ya. Jadi di situ saya harus punya kayak ritual gitu. Saya ritual untuk rekam bangunan ini gitu. Misalnya saya datang ke Bandung ke Gedung Sate gitu. Saya pokoknya punya ini pokoknya di satu tempat yang ada landmarknya, saya punya ritual untuk merekamnya. Gitu. Saya simpan gambarnya. Dan saya harus ada kenangan saya ada di situ, saya menggambar bangunan itu. Jadi setiap kota yang saya kunjungi, saya harus bisa punya sketsa landmark dan kota itu. Biasanya saya gitu. Landmarknya atau nggak hanya bangunan, landmark itu kadang-kadang kan kebiasaannya ada kadang mobilnya atau kadang jajanannya, tapi pokoknya yang khas di daerah tersebut. Saya jadi ya obsesnya ke situ sih. Jadi dari kota ke kota itu kita ada rekamannya, ada sketsa-sketsa yang pernah saya buat. Itu sih lebih ke situ. Kalau kegiatan sehari-hari ya sekali-sekali pernah juga. Seperti itu sih kalau saya. Kamu sendiri gimana, Bu? Jadi Mbak, kalau kita nih di dunia arsitek ini kan ada yang namanya star arsitek ya. Nah, di dunia sketsa ini juga ada starnya. Nah, Mas Ardian dan Mas Iqbal ini juga ada salah satu star yang terkenalnya bukan cuma di Indonesia tapi juga ke negara-negara tetangga. Wow, keren. Sebenarnya bukan terkenal gitu ya, karena kita terkonek dengan komunitas-komunitas lain di seluruh dunia. Nah, jadi kita juga kalau ada waktu kita berkomunikasi, kita ikut acara mereka atau kita undang juga mereka untuk acara kita. Jadi brotherhood-nya lumayan kuat sketsa. Jadi jangan ini ya, jangan khawatir kalau kita ikut sketsa itu nggak kalah ininya brotherhood sedunianya itu. Jadi kita bisa punya teman di Amerika, teman di Eropa, di Malaysia, semua di seluruh Indonesia. Kalau kita traveling ke satu kota tertentu, kita kan komunikasi lewat Instagram gitu. Kita pasti akan ngasih informasi bahwa kita sudah menggambar di kota A gitu. Biasanya komunitas tempat tuh tahu dan mereka pasti akan mengajak bergabung, menggambar bersama. Jadi itu nilai plusnya dan bonusnya lah. Temennya jadi banyak. Iya, kita pergi kemanapun ada teman gitu. Kemarin saya ke Makassar ya, padahal mau proyek doang gitu kan, tiba-tiba dihubungi kita gambar bareng ya, kita gambar bareng ke benteng itu di Makassar. Terus jadi banyak lah kita keliling-keliling. Kalau kita sibuk nggak sempat kasih tahu ya dimarahin biasanya. Jadi harus tahu gitu. Kita udah datang ke kota tertentu, kita gambar sendiri gitu, diomelin tuh biasanya. Oh, ini kok nggak kabarin gitu, itu sih. Jadi networknya akan semakin luas tuh ya network. Berarti untuk punya banyak teman gitu nggak perlu harus gabung komunitas motor ya. Saya juga bisa ya Mas. Modalnya nggak beli motor juga banyak ya Pak. Itu juga murah juga sih. Ya, rotring masih murah lah. Rotring itu masih dipakai nggak ya sekarang? Jarang Mas. Jarang. Ya, itulah. Jadi ini komunitasnya tuh seluruh dunia tanpa batas. Iya, yang mahal tuh bukan alat gambarnya sih, travelingnya yang mahal. Iya benar. Nah, saya pengen nambahin tadi pertanyaan yang mengenai tadi akhirnya HS nih banyak berkolaborasi dengan komunitas sketch dari luar Indonesia gitu ya. Nah, itu gimana ceritanya akhirnya bisa berkolaborasi dengan mereka selain yang tadi Mas Ardian sempat sampaikan gitu ya. Maksudnya pada saat kita lagi traveling ke negara mereka, kita posting di Instagram, apakah memang dari teman-teman HS sendiri tuh membuka komunikasi dengan mereka untuk bisa memberitahu bahwa di Indonesia nih ada nih komunitas dan hal-hal menarik di Indonesia tuh bagus untuk kita bikin sketsanya gitu. Mungkin dari Mbak Feby atau Mas Iqbal atau Mas Ardian mungkin. Kalau dari komunitas sketsa itu tuh kita ada satu komunitas besar gitu ya yang namanya Urban Sketchers International gitu. Oke. Jadi Urban Sketchers International itu pertama kali itu pada tahun berapa ya, 2009 atau sekitar tahun segitulah ya.
bermula dari Amerika. Kemudian dia kegiatan itu kan lewat sosial media Facebook ya. Pada zaman itu Facebook masih booming. Kemudian ternyata tuh peminat sketsa tuh banyak. Dari Indonesia juga ada mulainya, dari Semarang, dari Jakarta gitu, sampai ada cabang dari Urban Sketsa di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian tuh dari situ mulai bermunculan banyak komunitas sketsa. Jadi ada yang mereka berdaerah karena kan lebih gampang karena untuk koordinasi ya, lebih gampang mereka. Saya Urban Sketsa Jakarta, atau biasanya disebut Indonesia Sketchers ya. Kemudian ada yang dari Bogor, ada yang dari Semarang, per kota tuh akhirnya hampir semuanya ada, per kota-kota besar lah. Nah, jaringan itu tuh mereka tuh selalu memantau dari berbagai nasional, dan biasanya itu personal yang ada kan masing-masing punya personal style gitu ya. Ada yang misalnya Mas Artian ini stylenya tuh banyak sekali disukai sama orang-orang luar negeri karena otentik, kemudian oriental, unik gitu ya. Nah itu tuh biasanya tuh mereka follow pribadinya. Nah kalau misalnya Mas Artian melakukan perjalanan kemana gitu, itu biasanya pantau gitu. Jadi kegiatannya itu lebih ke spontan gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak yang di Makassar Mas Artian cerita ada komunitas sketcher Makassar yang akhirnya bersketsa bareng, itu lebih ke kegiatan spontan gitu. Jadi sebenarnya bukan kegiatan komunitas itu, tapi komunitas itu yang membawa masing-masing jadi berkumpul gitu. Jadi lebih ke personal akhirnya ya. Jadi malah lebih dekat dengan sketsa ya. Iya betul, dengan kegiatan sketsa itu lebih gampang dipantau gitu akhirnya. Sedikit menambahkan tadi pertanyaannya Mas Bayu, bagaimana HS bisa terkoneksi dengan komunitas-komunitas lainnya. Karena itu tadi Mas, di dalam HS tuh kita ada Mas Artian, ada Mas Kembang, ada Mas Seto, ada Mas Wahyu, dan mereka itu memang yang tadi saya bilang itu star di dunia persketaan. Kurang lebih gitu. Wah, jadi memang akhirnya HS ikut juga terbawa dikenal ya, Mbak Febe ya. Enggak. Jadi balik lagi Mas, ya HS ini tuh memang kita nggak ada cita-cita awalnya untuk bikin komunitas tuh nggak ada, benar-benar nggak ada. Jadi ini tuh akhirnya terbentuk menjadi komunitas ini benar-benar mengalir aja, benar-benar secara organik aja dia terbentuk gitu. Dan karena kebetulan di dalamnya ada nama-nama besar itu, ya udah jadi terus kita jadi dikenal juga gitu, kurang lebih. Berarti memang di HS karena saking organiknya nggak perlu ada divisi-divisi ya, Mbak Febe ya. Ini akan berjalan secara benar-benar organik, dan akhirnya memang jadi perhatian dari masyarakat umum sampai dengan komunitas sketcher, nggak hanya cuma di Jakarta tapi sampai dengan luar Indonesia malah. Wah, menarik sih. Tapi ini memang memang benar-benar komunitas yang hidup ya. Saking hidupnya itu memang lebih WhatsApp grupnya tuh kayak nggak pernah berhenti gitu. Terus kemudian selain WhatsApp group itu, kegiatan di luar juga HS itu lebih sering sekarang itu karena mungkin dilihat komunitasnya itu anggotanya jadi sekarang paling besar gitu ya. Jadi ada beberapa instansi gitu tuh yang suka melirik untuk bikin kegiatan bersama. Nah, ngomong-ngomong kegiatan nih, Mas Iqbal. Jadi ada regular kegiatan nggak sih dari HS sendiri gitu, Mas? Mungkin di sini teman-teman ada yang tertarik mau ikut gitu ya, atau mungkin ada yang mau kolaborasi gitu sama HS sendiri. Nah, kalau untuk kegiatan rutin sebenarnya kalau HS itu nggak ada, karena kita kan komunitas yang terpencar-pencar gitu ya anggotanya. Cuma dalam waktu dekat ini memang ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan ya, bekerja sama dengan instansi-instansi. Mungkin Mbak Vivi sih lebih tahu sih, bisa menjelaskan tentang hal ini. Baik, ini saya langsung tembak Mbak Vivi aja nih, Mbak Vivi. Nah, ini ada agenda yang akan berjalan dalam waktu dekat ini dengan HS-nya, Mbak Vivi? Ya, jadi ini lagi-lagi ini semuanya juga tadi ya tidak direncanakan, tapi ini terjadi begitu saja organik. Jadi waktu itu kita menggambar di lokasi. Jadi kita punya acara namanya Skate on Location. Itu sebenarnya itu cuma janjian aja, weekend ini kita kemana? Yuk kita gambar yuk di mana gitu.
Jadi terus siapa aja bisa ikut. Nah waktu itu kebetulan kita menggambar di Skydeck-nya Sarina Tamrin. Nah terus saat itu kita di reach out sama salah satu petinggi di situ dan ditawari untuk yuk kita berkolaborasi, yuk bikin kegiatan gitu. Mereka tertarik dengan apa yang kita lakukan di Sarina itu. Dan kemudian salah satu karya dari teman HS yang saat itu kita gambar di lokasi itu dijadiin official image untuk Sarina pada saat dia grand launching kemarin. Jadi bahkan jadi gambar sketsa itu mungkin di sini ada teman kita namanya Mas Elvin dikirim ke untuk di-approve ke istana. Wow. Untuk dijadiin ya, jadi pada saat Pak Jokowi membuka pameran membuka itu ya Sarina itu di latar belakangnya itu gambar image dari anak Heritage and Sketch. Dan itu sebenarnya cuma karena kita sketch on location aja. Nah, berangkat dari situ, akhirnya kita beberapa kali kita menggodok beberapa bulan terakhir ini dengan Sarina, kita akan membuat acara yang namanya Pekan Sketsa Indonesia. Nah, karena di dalam Heritage and Sketch sendiri itu ada teman-teman dari komunitas yang kalau bisa dibilang seluruh Indonesia, akhirnya kita berhasil mengajak kurang lebih 11, jadi 12 dengan HF, teman-teman dari komunitas lain, dari 8 kota di Indonesia untuk ikut serta dalam acara Pekan Sketsa Indonesia ini. Dan itu akan dilangsungkan di Sarina, Mbak, tanggal 5 Februari sampai 12 Februari. Nah, selain akan memamerkan karya-karya dari teman-teman dari seluruh komunitas ini, acara ini juga sebenarnya ingin memberikan gambaran juga kepada, selain memperkenalkan sketsa, juga ingin memberikan gambaran kepada masyarakat tentang seberapa besar peran sketsa sebenarnya buat profesi. Jadi khususnya kita nih arsitek atau para desainer lainnya. Jadi karena itu selain dari karya-karya teman-teman komunitas, kita juga akan memamerkan karya-karya dari arsitek khususnya di Jakarta, kurang lebih gitu. Menarik. Boleh saya cerita sedikit tentang pensi, Mbak? Silakan, Bu Vivi. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Nah, mungkin sambil menunggu share screen dari Bu Febe, bagi Bapak Ibu dan teman-teman ingin bertanya, boleh silakan diketik di kolom chat terlebih dahulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi nanti setelah diskusi berlangsung kita akan sampaikan dan kita akan bacakan. Oke, nah ini mengenai lucu ya, namanya jadi kayak pensi gitu ya, Mbak Febe ya. Oke, sebentar ya saya share dulu ini kenapa dia itu. Nah. Oke, namanya jadi pensi. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat? Ya, sudah. Kenapa dia kembali lagi? Oke, sudah cukup terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan acara yang namanya pensi Pekan Sketsa Indonesia. Jadi ini bukan kalau anak SMA tuh pesta seni ya atau apa ya? Iya, pentas seni. Pentas seni. Pentas seni. Jadi ini pensi, ini terbuka untuk umum di Sarina. Oke. Tadi seperti yang saya sudah cerita bahwa pensi ini kita melibatkan praktisi-praktisi yang menggunakan sketsa sebagai bagian dari pekerjaannya dalam proses pekerjaannya. Kemudian ada mahasiswa juga. Jadi di sini juga ada nanti akan bergabung juga komunitas sketsa dari IKJ juga akan ikut juga sebagai salah satu peserta di sini. Dan kita juga membuka kesempatan buat komunitas-komunitas lainnya yang saat ini mungkin belum sempat tergabung di dalam acara pameran ini. Tapi kita membuka peluang kalau misalnya mereka ingin mengadakan kegiatan pada saat acara ini. Jadi kita ada 3 slot kegiatan setiap harinya selama seminggu itu. Jadi misalnya ada komunitas lain atau ada dari misalnya produk atau apa yang ingin memanfaatkan slot itu, kita masih membuka kesempatan itu. Oke, acara ini selain dilaksanakan secara offline di Sarina, kita juga akan membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Jadi akan ada misalnya kayak battle sketch gitu dari beberapa daerah. Jadi misalnya dari
Jakarta sama Semarang atau Jakarta sama itu, kira-kira ada acara-acara seperti itu. Kemudian ini tadi seperti yang saya bilang, tujuan dari acara ini untuk merayakan kegiatan kreatif selama sepekan dengan berbagai aktivitas sketsa, juga sebagai ajang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang segala yang terkait dengan sketsa. Jadi kalau dibandingkan dengan aliran seni rupa lainnya, mungkin kan sketsa ini kan dianggap paling tidak berharga gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya basic dari semua itu adalah sketsa sih sebenarnya. Oke, ini kira-kira peserta yang akan ikut. Kemudian ini ada juga arsitek yang sudah bersedia untuk memamerkan sketsanya. Oh, nanti ada Pak Puguh juga diantaranya, belum dimasukkan ke sini namanya. Kita nanti kita sapa Pak Puguh ya, Bu Vivi ya. Iya, Pak Puguh nih termasuk anggota yang cukup aktif. Wow. Ini waktu dan kegiatannya. Nah, jadi sebenarnya di tanggal 4 Desember itu kita sudah melakukan satu acara yang namanya Sapa Sarina. Jadi sketsa pagi di Sarina yang merupakan acara yang menjadi bagian dari sketsa Indonesia ini. Kemudian ini ruang pamer yang dikasih oleh Sarina kepada kita, kira-kira luasnya sekitar 400 meter persegi. Ini entry-nya, kemudian ini ruang pamernya. Layoutnya kurang lebih akan seperti ini, jadi akan ada classroom untuk workshop dan untuk pengenalan produk dari teman-teman, kemudian ada area untuk berjualan artus atau hasilnya, misalnya ada yang ingin berjualan sketsa, berjualan postcard, sketsa atau apapun itu. Kurang lebih ambience-nya akan seperti ini, jadi kita bikin clean aja putih supaya karya-karya teman-teman lebih terlihat. Kurang lebih seperti ini yang kami rencanakan. Nah, kemudian ini adalah sedikit video dari kemarin acara Sapa Sarina yang merupakan Road to Fancy. Saya coba putarkan, apakah musiknya terdengar? Terdengar nggak musiknya? Terdengar? Oke. Target kita sebenarnya cuma sekitar 100 orang, tapi ternyata ya. Dan untuk alat gambarnya, untuk alat sketsanya mereka bawa sendiri ya Bu ya? Mereka bawa sendiri, ada yang kita sediain juga Mbak, jadi kita disponsori oleh ada Kuratake, ada Lira, sama Bali Art Media. Jadi mereka memberikan sedikit alat-alat untuk mereka menggambar. Dan peserta bebas menggunakan medianya apa saja gitu ya Bu, tidak hanya pensil, air juga gitu ya? Ya, kita jadi kertasnya juga dari kita, jadi basic tools itu dari kita. Kita memberikan blok cat air juga. Ini gambar dilakukan kira-kira dari jam 9:30 sampai jam 11. Nah ini kalau boleh tahu sampai dengan saat ini tuh anggota komunitas HS ini sudah berapa banyak Mbak Febe? Mungkin mendekati 300 ya Mas yang tergabung di dalam grup WhatsApp. Tapi kalau kita lihat di website-nya mungkin 1000-an lah ya. Website di IG-nya ada sekitar 1000-an, tapi itu belum jadi anggota ya. Tapi mereka juga termasuk orang yang sering DM atau mereka sering share hasil karya mereka dengan mention Heritage and Sketch. Jadi biasanya kita repost. Jadi semua, atau bisa kalau misalnya tertarik, hashtag Heritage and Sketch, itu udah lebih dari 1000 kalau misalnya mau dilihat karyanya, ada di sosial media. Oh, keren. Jadi kita bisa upload juga ya Bu ya dengan menggunakan hashtag Heritage and Sketch tadi ya Bu ya? Nanti akan kita repost. Keren. Dan itu rencana acara terdekat kita Mbak. Iya. Dan untuk teman-teman untuk sendiri, untuk targetnya sendiri kan tadi ada teman-teman dari arsitek juga, teman-teman komunitas juga. Nah, untuk teman-teman di luar itu, misalkan seperti pelajar atau anak-anak kecil, tadi kan seperti Pak Pen bilang kan, anak-anak kecil juga udah mulai seneng nih menggambar. Apakah nanti ada kegiatan yang mengarah ke sana juga kan? Iya Mbak, jadi nanti di saat itu kita akan mengadakan workshop tuh benar-benar untuk anak, untuk ibu-ibu. Jadi misalnya bahkan ada workshop Chinese painting, kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada basic arsitektural, jadi yang suka gambar benar-benar yang rendering cuman pakai spidol aja atau pakai lotring aja, itu ada kelasnya, ada berbagai macam. Jadi itu benar-benar dari garis sampai warna, dari bunga, makanan, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, semuanya ada di situ workshopnya.
di Sarina itu. Ya. Wah. Oh iya, buat teman-teman atau buat yang ingin ikutan pameran. Jadi kita coba ya saya share lagi ya, sorry. Ya, Jadi kita tuh sebenarnya menyediakan satu tempat. Oke. Di belakang sini, kalau bisa dilihat ini ada satu tempat sekitar 6 meter kali 3 meter. Nah itu tuh kita dedikasikan buat teman-teman yang baru mau belajar menggambar atau tidak terhubung dengan komunitas manapun. Yang mereka lakukan tuh hanya datang pada tanggal 5 Januari itu akan ada Sapa Sarina lagi. Jadi sketsa pagi di Sarina lagi di tanggal 5 sebelum pembukaan. Nah, jadi itu terbuka untuk siapapun yang gambarnya ingin dipajang di situ tanpa kurasi. Jadi semua peserta yang menggambar di situ mereka punya hak untuk meletakkan gambar mereka di situ dan ikut dipamerkan selama seminggu di Sarina. Wah, jadi Bu, menarik nih Bu. Tadi Bu Vivi juga membahas sedikit mengenai kurasi. Di sini ada pertanyaan juga dari Mas Novel nih Bu. Mengenai kurasi itu kriterianya seperti apa sih Bu untuk penilaian sketsa hitam putih ataupun sketsa berwarna? Apakah ada yang perlu diperhatikan untuk detailnya sendiri Bu? Nah ini Mas Atian atau Mas Iqbal mungkin lebih tahu nih karena mereka sering jadi juri. Oke, saya coba jawab ya. Iya, Jadi sketsa di sini bukan untuk dinilai. Jadi intinya dulu, sini sketsa untuk bersenang-senang. Jadi sketch for fun, sketching for fun. Jadi jangan sampai ada orang yang berpikiran masuk komunitas ini harus jago gambar dulu. Jangan ada pikiran seperti itu. Jangan ada pikiran, wah ini teknik nggak ada. Gambar itu nggak usah pikirin teknik. Jadi intinya datang siapapun bisa menggambar. Kalau prinsip saya itu semua orang bisa menggambar. Kalau orang bisa menulis berarti dia bisa menggambar. Jadi kesampingkan dulu urusan teknik. Nanti kita banyak dapat cerita teknik A, teknik B, dan sebenarnya tidak ada yang lebih baik A dibanding B sebenarnya. Ada yang ini lebih keren di cat airnya, yang si B. Kalau kita lihat banyak skater terkenal gitu ya. Ada 10 skater terkenal itu misalnya gambarnya beda-beda semua. Jadi nggak ada patokan yang bagus mana, yang jelek mana itu nggak ada. Jadinya semua punya style masing-masing. Jadi ada yang stylenya itu gambarnya urat-urat kasar gitu ya. Jadi kalau lihat gambar saya juga urat-urat salah gitu. Ada yang gambarnya rapi banget, tapi bukan berarti sketsa urat-urat kasar kata juga enggak. Jadi kalau saya ngasih workshop, biasanya saya selalu bilang orang intinya sketsa itu gambar yang spontan, itu aja. Spontannya kamu bisa beda sama spontannya saya. Jadi spontannya saya yang ekspresif, wah gambarnya bebas aja, garisnya oret-oret gitu kan. Tapi ada yang spontannya dia ya gambarnya terukur, garisnya terukur, ada yang seperti itu. Ada yang spontannya dia semuanya lempeng garisnya, ada yang spontannya dia garisnya mencong-mencong yang apa. Banyak skater yang terkenal justru garisnya mencong-mencong. jadi nggak ada patokan dasar sketsa yang bagus itu seperti apa, harus hitam putih, harus berwarna, tidak bebas. Karena kalau Anda tahu artis sketsa sebenarnya ya apa? Sketsa itu gambar spontan, gambar cepat. Jadi apapun yang kamu lakukan untuk bisa menggambar cepat, sebenarnya itu aja bebas. Kalau saya malah ngibaratin ya gambar tuh mirip kayak tanda tangan kamu kok. Kalau kamu bisa tanda tangan berarti kamu bisa menggambar. Ya itu aja sih. Makasih Mas Atian. Dan saya tuh dulu pernah, kebetulan saya juga dulu sempat ikutan juga digambar gitu dengan Pak Tino Sidin dulu. Waduh, umurnya ketahuan ya. Umur kita zaman saya TK SD gitu Pak. Tenang tuh kalau sama Pak Tino, semuanya dibilang bagus. Saya dulu kelewat Pak Tino nangis. Berarti bisa dibilang saya ya sebetulnya untuk memulai sketch itu tuh nggak harus punya pembelajaran tersendiri untuk sketchnya ya, Mas Artian atau Mas Iqbal. Jadi lebih ke personal sebetulnya tadi seperti yang Mas Artian bilang. Jadi nanti akan berjalan dengan sendirinya. Oh, saya cocoknya ke A, gaya B, gaya C gitu aja. Karena apalagi kalau kita masuk komunitas ya, pas kita masuk, oh kok saya nyamannya sama gaya yang si Mas ini ya gitu. Jadi kita ikutin dulu, kita nggak jadiin acuan. Oh kok saya nggak cocok nih gaya seperti ini, kok kayaknya gimana? Saya ikutin, oh si Mas ini kayaknya gayanya asik nih, pas sama gaya saya. Jadi nggak ada acuan sebenarnya.
ini aja, bebas aja gitu. Nah, yang Bebas, tadi alatnya aja bebas kok. Dibikin murah bisa, dibikin mahal bisa ya Mbak Pepe ya. Oh ya, Dibikin kita mahal nanti bisa, alatnya mahal. Ada yang murah juga bebas. iya, kita Ada nanti yang cuma pakai tas APS. Ya, kita nanti juga akan ada ada workshop mural. yang mahal, ada yang murah, ada bebas. Bukan berarti yang alatnya mahal pasti bagus, enggak juga. Ada yang alatnya sederhana cuma pakai apa spidol snowman gitu ya, pakai kertas APS kan gambarnya bagus banget gitu kan. Ada yang gambarnya ya bebas banget, bebas. Itu kelebihan sketsa dibanding yang lain. Saya berani ngomong kayak gitu ya. Kelebihan sketsa dibanding seni rupa yang lain. Effortnya lebih ringan lah. Lebih ringan. Harusnya juga pada saat kita melakukan prakteknya itu kita harus dengan hati yang lepas aja, memang lepas aja. Itu yang sedikit membedakan dengan bidang-bidang seni rupa yang lain kalau menurut saya. Itu kelebihannya sketsa dibanding bidang-bidang yang seni rupa yang lainnya. Tadi gara-gara Mas Apian tadi aku jadi ingat di Sarina itu kita juga akan membuat workshop menggambar mural dengan menggunakan cat tembok. Jadi cat tembok itu ternyata bisa dipakai juga untuk menggambar, bukan cuma sekedar buat cat tembok. Berarti teman-teman dari produk supplier cat juga masih bisa untuk berpartisipasi ya Bu ya? Masih dong, masih. Nah, itu balik ke pertanyaan sedikit ke pensi nih, Bu Feby. Berarti ini kan berarti acaranya 5 Februari sampai tanggal 12 ya. Berarti 1 minggu full gitu ya. Nah, itu berarti nanti akan ada banyak agenda-agenda lah itu nanti yang akan dilakukan di agendanya acara HS nanti gitu di pensi. Nah, masih ada kemungkinan nggak? Maksudnya selain teman-teman yang ingin bergabung gitu ya menjadi peserta atau ingin komunitas sketch lain mau ikut acara ini, tapi teman-teman vendor material gitu yang tertarik kalau misalnya ternyata wah ini kayaknya bagus nih untuk kita berkolaborasi dengan acara HS nanti tanggal 5 di Sarinah gitu. Itu masih ada kemungkinan itu Bu Feby? Oh, masih banget Mas, masih. Jadi untuk membuat instalasi pamerannya juga kan kita rencananya akan memakai gypsum gitu-gitu loh Mas. Peluangnya banyak banget sih sebenarnya untuk bisa ikut bergabung, dan ini tuh kan acaranya tuh seperti HS ya, cair banget gitu. Jadi peluang untuk dari teman-teman vendor untuk bikin acara yang ada hubungannya dengan sketsa itu juga bisa gitu. Contohnya misalnya tadi workshop mural gitu, atau tiba-tiba mereka punya ide, bisa nggak sih kita bikin talk show tapi nanti sambil orangnya presentasi ada yang menggambar misalnya gitu. Itu bisa banget Mas, kita terbuka pintu seluas-luasnya untuk diskusi-diskusi seperti itu. Oke, berarti itu teman-teman vendor juga masih bisa bergabung untuk berkolaborasi di acara nanti ya Bu ya. Dan nanti boleh diinfo mungkin kalau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai itu bisa kemana Bu Feby? Ya mungkin bisa ke saya atau ke Mas Apian dan Mas Iqbal. Oke, baik. Jadi mungkin kalau di sini ada teman-teman vendor material untuk mau bergabung di acara nanti itu masih dibuka kemungkinannya untuk bisa berkolaborasi, dan sekali lagi acaranya ini akan diadakan 1 bulan lagi berarti ya, kurang lebih 1 bulan lagi, start dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 ya Bu ya? 12. Oke, jadi seminggu full di Sarinah. Saya jadi penasaran deh, kenapa akhirnya manajemen Sarinah tuh berkolaborasi dengan HS. Apakah sesering itu HS bikin nongkrong di sana terus menjadikan Sarinah objeknya gitu? Cuma sekali itu, tapi dari hasil kita ngobrol-ngobrol tuh kan ternyata memang di Sarinah tuh kan memang ada slot-slot ya. Jadi misalnya untuk lukisan bunga-bunga tuh udah ada dari komunitas mana gitu. Nah untuk sketsa nih kebetulan memang kayaknya nggak ada. Saya nggak ngerti sih Mas, pokoknya mereka happy banget lah sama kita, nggak tahu kenapa. Tuh. Kapan lagi kita bikin acara di Sarinah kan ya Mbak Feby ya? Iya mungkin juga gimana ya, mungkin juga mereka bisa melihat bahwa ternyata sketsa ini nih menarik gitu, fun atau menarik. Jadi ya mungkin mereka bisa melihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat gitu misalnya. Biasanya kan orang luar bisa lebih melihat dengan clear gitu apa yang terjadi terhadap orang lain biasanya gitu ya. Mungkin gitu sih Mas, saya juga nggak tahu.
Oke, yang pasti pensi ini akan diadakan di 5 sampai 12 Februari berarti di Sarinah. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikutan, mau ikut kolaborasi menjadi peserta atau mau ikut sesi pelatihan sketch gitu ya, atau mungkin teman-teman vendor material yang ingin berkolaborasi, itu masih dibuka sangat luas untuk bisa support di acara ini berarti Bu Feby ya. Ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa bertanya ke IG-nya Heritage and Sketch juga, atau bisa langsung ke saya, Mas Arfian atau Mas Iqbal. Go bro, katalog bro. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Feby, Pak Arfian, Pak Iqbal, dan teman-teman semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan lainnya yang sudah hadir dalam acara Protos kali ini bersama Heritage and Sketch. Dan juga jangan lupa untuk posting sketch saya tadi di Instagram dengan menuliskan hashtag Heritage and Sketch Exipro, kemudian tag katalogpro.ind dan juga tag Heritage and Sketch, karena nanti ada kuas sultan yang diberikan oleh teman-teman Heritage and Sketch dan juga material dari Katalog Pro. Jadi jangan lupa untuk upload karyanya masing-masing dan tag kita. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bu Feby dan juga Pak Arfian dan Pak Iqbal. Dan ini selanjutnya kita akan ada diskusi lagi dengan teman-teman dan rekan-rekan dari Heritage and Sketch yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti Protos bersama Heritage and Sketch, Road to Pensi, Pentas Seni Sketsa Indonesia, mohon maaf. Pekan Sketsa Indonesia, Mbak. Pekan Sketsa Indonesia, mohon maaf Bu Bibi. Jadi ke pensi kita akan ada rangkaian acara Protos lainnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk menonton untuk Product of the Week yang akan kita adakan di hari Rabu mendatang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore.